silaturahim ini yang mulia menghubungkan dua rumah ibadah, dan di dalamnya banyak simbol-simbol yang sangat artistik, ya sangat indah dan melambangkan toleransi beragama yang sangat-sangat intensif. Ya, sangat indah dan melambangkan toleransi beragama yang sangat-sangat intensif. Qui invece è diverso, perché tutto è illuminato. Vorrei dirvi però che siete voi la luce chiara, con la vostra amicizia, che coltivate e il sostenervi a vicenda, e con il vostro camminare insieme, che vi conduce alla fine della strada verso la piena luce. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengucapkan selamat kepada Anda sekalian karena tujuan terowongan silaturahmi ini ialah untuk menjadi tempat dialog dan perjumpaan. Ketika kita berpikir tentang sebuah terowongan, dengan mudah kita membayangkan lorong yang gelap, dan terutama ketika kita sendirian bisa fratello, una sorella con cui condividere la vita e sostenersi mutuamente. Ai tanti segnali di minaccia, ai tempi bui, contrapponiamo il segno della fratellanza che, accogliendo l'altro e rispettandone l'identità, lo sollecita a un cammino comune, fatto di amicizia e che porta verso la luce. Kita kaum beriman yang berasal dari tradisi keagamaan yang berbeda-beda memiliki sebuah tugas untuk dilakukan, membantu semua orang untuk melewati terowongan ini dengan pandangan yang diarahkan menuju terang. Dengan demikian, di akhir perjalanan kita akan mampu mengenal dalam diri mereka yang berjalan di samping kita seorang saudara, seorang saudari yang dengannya kita dapat berbagi kehidupan dan saling mendukung satu sama lain. Terhadap tanda-tanda ancaman, terhadap masa-masa gelap, kita lawan dengan tanda persaudaraan yang dengan menyambut yang lain dan menghargai identitasnya, mendorongnya menuju perjalanan bersama yang dilakukan dalam persahabatan dan yang mengantar kita menuju terang. Grazie a tutti coloro che operano convinti che si possa vivere in armonia e in pace, consapevoli della necessità di un mondo più fraterno. Auspico che le nostre comunità possano essere sempre più aperte al dialogo interreligioso e siano un simbolo della coesistenza pacifica che caratterizza l'Indonesia. Elevo la mia preghiera a Dio, creatore di tutti, perché benedica tutti coloro che attraverseranno questo tunnel in spirito di amicizia, armonia e fraternità. Grazie. Terima kasih kepada mereka semua yang bekerja dengan keyakinan bahwa kita bisa hidup dalam kerukunan dan damai,
menyadari perlunya dunia yang lebih bersaudara. Saya berharap komunitas-komunitas kita dapat semakin terbuka bagi dialog antar umat beragama dan semoga menjadi sebuah simbol kehidupan bersama yang damai yang mencirikan Indonesia. Saya berdoa kepada Allah, Sang Pencipta segala sesuatu, agar Ia memberkati semua mereka yang melewati terowongan ini dalam semangat persahabatan, kerukunan, dan persaudaraan. Terima kasih. The Lord be with you. Tuhan bersamamu, Blessed be the name of the Lord. now and forever, Our help is in the name of the Lord. who made heaven and earth. God bless you all. Amin. Amen. Saya jelaskan. Yang mulia yang kami sangat hormati, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang terowongan ini, bahwa ini dibangun tahun lalu ya oleh pemerintah Republik Indonesia, Presiden Jokowi, dan fungsinya adalah menghubungkan dua rumah ibadah yang sangat fungsional. Karena itu kami mohon Yang Mulia untuk menjadi saksi akan fungsi terowongan ini. Santità, mi permetto di spiegare qualcosa sul tunnel. Il tunnel è stato stabilito o inaugurato dal Presidente Jokowi l'anno scorso sotto il nome Tunnel dell'Amicizia. Di bawah terowongan ini ada dua level tempat parkir, bisa menampung sampai 1.000 mobil yang bisa digunakan oleh dua rumah ibadah, katedral di sebelah, di sahabat kami di sebelah, kemudian di sini adalah Masjid Istiqlal, dan ini bisa digunakan bersama. Giù nel tunnel o sotto tunnel ci sono due livelli del parcheggio che attualmente riservato per questi due luoghi di culto, la cattedrale qui davanti a noi e poi qui la moschea. Di dalam terowongan ini ada pemandangan yang sangat indah, ya, melambangkan simbol silaturahim, kerjasama yang sangat bagus ya antara umat beragama, dan terowongan ini juga bisa digunakan untuk meeting antar umat beragama ya. Dan mereka-mereka itu semuanya Yang Mulia adalah menjadi salah satu sponsor terhadap seni yang ditampilkan di dalam terowongan ini. Il tunnel ha una bellissima vista che ci invita per incontrare, che per collaborazione, per dialogo, per la condivisione. E qui, fratelli e sorelle, qui accanto sono donatori che ci hanno supportato per costruire questo tunnel. Sama harapan kami dengan Yang Mulia, kami juga berharap semoga dengan terowongan silaturahim ini menjadi jembatan persaudaraan bukan saja antara Katolik dengan Islam, tetapi antar umat beragama dan antara sesama umat manusia. Terima kasih Yang Mulia. Anche la nostra speranza che questo tunnel non serve solamente per i cristiani e i musulmani, ma anche tutti, dalle varie religioni e anche per tutta l'umanità.
Ya, saudara, tadi kita sudah saksikan bersama prosesi penyambutan dari Paus Fransiskus di Tunnel of Friendship atau terowongan silaturahmi. Tadi ada pesan yang disampaikan baik oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Nasaruddin Umar, maupun juga pesan balasan dari Sri Paus Fransiskus kepada umat beragama di Indonesia. Romo, tadi saya tertarik dari pernyataan Sri Paus bahwa biasanya kalau melihat terowongan itu ada lorong yang gelap begitu. Tetapi ketika pagi hari ini kita melihat terowongan silaturahmi sepertinya sudah terang dengan makna-makna persaudaraan. Yeah. Pesannya begitu dalam, Romo. Yeah. Anda yang juga bisa memaknai hal ini seperti apa kira-kira? Ya, itu sangat menarik pemaknaannya. Paus mengatakan bahwa terowongan itu memang ada unsur kegelapan. Itu perjalanan di dalam
mungkin kegelapan, kesulitan hidup, tetapi kalau terowongan kan there is a light at the end of the tunnel, istilahnya kan. Betul. Ada cahaya yang kita tuju, dan nanti ketika kita melihat cahaya itu, teman seperjalanan kita itu juga menjadi lebih jelas kita lihat gitu. Kita berjalan bersama di dalam kesulitan, ada unsur-unsur kegelapan, tetapi kemudian ada unsur terang, dan kita melihat satu sama lain secara lebih jelas, lebih bersahabat, karena pernah berjalan bersama di dalam terowongan itu. Saya kira itu pemaknaan yang sangat mendalam ya. Ya, ini salah satu bagian dari prosesi penyambutan, ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang kita simak bersama. والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Pembacaan Injil Lukas, a passage from the Gospel of Luke. Kisah orang Samaria yang murah hati diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu
adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Sambutan Imam Besar. Welcoming speech by the Grand Imam of Istiqlal, Nazaruddin Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang amat kami muliakan Bapak Paus Fransiskus, pimpinan tertinggi Gereja Katolik sedunia. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang terhormat Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Menteri Investasi Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia 2004, 2009, dan 2014-2019, yang terhormat Bapak Profesor Dr. M. Quraish Shihab, MA, Ketua Majelis Hukama Al-Muslimin di Indonesia, yang terhormat seluruh ketua-ketua Majelis Agama dan Kepercayaan se-Indonesia, dan yang terhormat Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Your Holiness Paus Fransiskus, ahlan wa sahlan. Salam hormat dan selamat datang kami ucapkan. Saya sangat bersuka cita karena menyambut yang mulia di Masjid Istiqlal ini. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat dan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul di pagi yang cerah ini dalam rangka interreligious meeting yang dihadiri oleh Your Holiness Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia. Sebagai umat manusia dan umat beragama, kita semua